Pernahkah kamu merasa apapun yang kamu katakan tidak dianggap serius? Saat kamu menyampaikan pendapat, orang lain memotong pembicaraanmu. Saat kamu memiliki mimpi, mereka menertawakannya. Saat kamu menetapkan batasan, mereka mengabaikannya. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kamu bertanya, apa yang salah dengan diriku? Tenang, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah mengalami hal itu. Aku pernah berpikir bahwa agar dihargai, aku harus lebih sukses, lebih pintar, lebih hebat, lebih banyak membuktikan diri. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin lelah rasanya. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang diajarkan para filsuf Stoik, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, yang mengejutkan. Mereka tidak mengajarkan cara memaksa orang menghormatimu. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mereka mengajarkan bagaimana menjadi seseorang yang secara alami sulit diremehkan. Dan sebentar lagi akan saya jelaskan. Karena ternyata, orang yang paling disegani bukanlah orang yang paling keras suaranya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling banyak bicara. Ada sikap tertentu yang membuat orang langsung berpikir 2 kali sebelum meremehkanmu. Simak sampai akhir. Karena di bagian terakhir video ini, saya akan membahas satu sikap yang menurut saya adalah pembeda terbesar antara orang yang selalu diremehkan dan orang yang secara alami dihormati. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, saya memilih untuk menghargai diri saya sendiri. Bukan untuk saya, tapi sebagai komitmen untuk dirimu sendiri. Dan sekarang, mari kita mulai. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tetapi ketika ia masuk ke sebuah ruangan, orang-orang langsung memperhatikannya? Ia tidak berusaha terlihat kuat, tidak berusaha terlihat penting, tidak berusaha menarik perhatian, tetapi entah kenapa, kehadirannya terasa berbeda. Sekarang bandingkan dengan orang yang selalu berusaha menjelaskan dirinya, selalu ingin didengar, selalu ingin menunjukkan kemampuannya, selalu ingin orang lain tahu siapa dirinya. Aneh bukan? Karena seringkali justru orang kedua yang lebih mudah diremehkan. Dan kalau kamu pernah merasa tidak dihargai, ada kemungkinan penyebabnya bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu kurang berbakat, bukan karena kamu kurang mampu, tetapi karena kamu terlalu mudah dibaca. Dan sebentar lagi kamu akan memahami maksudnya. Karena ini adalah kesalahan yang dulu aku lakukan selama bertahun-tahun. Kesalahan yang membuatku terus mencari penghargaan dari orang lain, tanpa sadar, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Dulu aku berpikir, semakin banyak orang mengenalku, semakin mereka akan menghormatiku. Semakin banyak aku menjelaskan niatku, semakin mereka akan memahamiku. Semakin banyak aku menunjukkan kemampuanku, semakin mereka akan menghargai diriku. Ternyata aku salah, karena semakin aku berusaha menjelaskan semuanya, semakin aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu ketenangan. Bayangkan seorang pemain catur. Ia duduk di depan lawannya. Permainan bahkan belum dimulai. Tetapi sebelum menggerakkan bidak pertama, ia berkata, saya akan menggerakkan pion ini. Lalu saya akan menyerang dari sisi kanan. Setelah itu saya akan menggunakan benteng. Kemudian saya akan melakukan skak. Menurutmu apa yang akan terjadi? Tentu lawannya akan sangat senang. Karena sekarang semua rencana sudah diketahui. Tidak ada kejutan, tidak ada misteri, tidak ada kekuatan. Ia telah memberikan semuanya bahkan sebelum permainan dimulai. Sekarang pikirkan hidup kita. Bukankah banyak dari kita melakukan hal yang sama? Kita mengumumkan semua rencana. Kita menjelaskan semua tujuan. Kita menceritakan semua langkah. Kita menunjukkan semua kartu yang kita miliki. Lalu kita heran mengapa orang tidak menghormati kita. Padahal tanpa sadar, kita telah menghilangkan salah satu sumber kekuatan terbesar, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang tidak perlu mengumumkan kebajikannya kepada dunia. Ia hanya perlu menjalankannya. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam, karena banyak orang ingin terlihat disiplin. Sedikit orang yang benar-benar disiplin. Banyak orang ingin terlihat kuat. Sedikit orang yang benar-benar kuat. Banyak orang ingin terlihat sukses. Sedikit orang yang benar-benar membangun kesuksesan. Dan orang-orang bisa merasakan perbedaannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka bisa merasakannya. Karena karakter memiliki bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata.
Pernahkah kamu melihat seseorang yang terus berkata, "Aku pasti berhasil, aku pasti sukses, aku pasti membuktikan semuanya." Tetapi bertahun-tahun kemudian, tidak banyak yang berubah. Sebaliknya, pernahkah kamu melihat seseorang yang hampir tidak pernah berbicara tentang dirinya, tetapi perlahan hidupnya berkembang? Orang seperti itu biasanya lebih dihormati. Kenapa? Karena tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Dan dunia selalu lebih percaya pada tindakan, bukan pada pengumuman. Namun masalahnya bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih penting. Ketika kamu terlalu mudah dibaca, kamu juga menjadi terlalu mudah dipengaruhi. Misalnya ketika seseorang mengkritikmu, kamu langsung bereaksi. Ketika seseorang meremehkanmu, kamu langsung marah. Ketika seseorang menyinggungmu, kamu langsung membela diri. Ketika seseorang tidak setuju denganmu, kamu langsung ingin menjelaskan semuanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengetahui tombolmu. Mereka mengetahui kelemahanmu. Mereka mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosimu. Dan saat itulah kamu kehilangan kekuatan. Epictetus pernah mengajarkan sesuatu yang sangat menarik. Ia mengatakan bahwa jika seseorang bisa membuatmu marah dengan mudah, maka sebenarnya kamu sedang berada di bawah kendalinya. Pikirkan kalimat itu. Karena sebagian besar orang tidak menyadari betapa benarnya. Ketika satu komentar bisa merusak harimu, siapa yang memegang kendali? Ketika satu hinaan bisa membuatmu kehilangan ketenangan, siapa yang memegang kendali? Ketika satu pendapat bisa membuatmu meragukan dirimu sendiri, siapa yang memegang kendali? Bukan kamu, tetapi orang yang memicu reaksimu. Dan itulah alasan mengapa para Stoik sangat menghargai pengendalian diri. Bukan karena mereka dingin, bukan karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Reaksi yang tidak terkendali selalu mengungkapkan kelemahan, sedangkan ketenangan mengungkapkan kekuatan. Sekarang coba bayangkan sebuah danau. Saat angin bertiup kencang, permukaannya bergelombang, pantulan menjadi kabur, tidak jelas, tidak tenang. Tetapi saat danau itu tenang, ia memantulkan segalanya dengan jernih. Pikiran manusia juga seperti itu. Saat emosimu menguasai dirimu, kamu sulit berpikir jernih, sulit mengambil keputusan yang baik, sulit melihat situasi dengan objektif. Tetapi, ketika kamu tenang, kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, kejernihan. Dan orang yang jernih jauh lebih sulit diremehkan daripada orang yang reaktif. Karena dunia sudah penuh dengan orang yang bereaksi. Dunia sudah penuh dengan orang yang tersulut emosi. Dunia sudah penuh dengan orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tetapi orang yang mampu tetap tenang ketika diprovokasi selalu terlihat berbeda, selalu terlihat lebih kuat, selalu terlihat lebih matang. Dan yang menarik, kekuatan itu tidak berasal dari otot, tidak berasal dari uang, tidak berasal dari jabatan, tetapi berasal dari kemampuan menguasai diri sendiri. Namun jangan salah paham, diam saja bukan jawabannya. Menahan diri saja tidak cukup. Karena masih ada alasan lain mengapa orang terus diremehkan. Alasan yang jauh lebih sering terjadi. Alasan yang membuat banyak orang dimanfaatkan, diabaikan, bahkan diperlakukan semena-mena. Dan yang mengejutkan, penyebabnya bukan karena orang lain terlalu kuat, tetapi karena mereka tidak memiliki sesuatu yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Sebentar lagi kita akan membahasnya. Karena pelajaran berikutnya mungkin adalah bagian yang paling menampar bagi banyak orang, yaitu tentang batasan, dan mengapa orang akan terus menguji batas yang kamu izinkan. Pernahkah kamu merasa ada orang yang selalu memperlakukanmu seenaknya? Mereka meminta bantuan terus-menerus, mereka menghubungimu hanya ketika membutuhkan sesuatu. Mereka melanggar janji, mengabaikan waktumu, tidak menghargai usahamu, dan yang paling membuat bingung, mereka seolah menganggap itu hal yang normal. Awalnya kamu mencoba memaklumi, lalu memaklumi lagi, lalu memaklumi sekali lagi, sampai suatu hari kamu mulai bertanya, kenapa mereka selalu melakukan ini kepadaku? Kalau kamu pernah mengalami hal itu, sebentar lagi kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk didengar, karena dulu aku juga pernah berada di posisi yang sama. Aku berpikir masalahnya ada pada orang lain. Aku berpikir aku hanya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menghargai diriku. Ternyata, masalahnya tidak sesederhana itu. Ada pelajaran Stoik yang sangat keras, tetapi sangat membebaskan, yaitu,
Orang lain sering memperlakukanmu berdasarkan batas yang kamu izinkan. Dan ketika pertama kali memahami kalimat itu, jujur saja, aku tidak menyukainya. Karena itu berarti aku harus berhenti menyalahkan semuanya kepada dunia. Aku harus melihat diriku sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Bayangkan sebuah benteng. Benteng itu besar, kokoh, megah. Tetapi ada satu masalah. Gerbangnya selalu terbuka. Siapapun bisa masuk, kapanpun, tanpa izin, tanpa pemeriksaan, tanpa batas. Menurutmu apa yang akan terjadi? Apakah orang akan menghormati benteng itu? Ataukah mereka akan memperlakukannya seperti tempat umum? Jawabannya jelas, karena sesuatu yang tidak memiliki batas, cepat atau lambat akan kehilangan nilainya. Dan seringkali, kita melakukan hal yang sama terhadap diri sendiri. Kita takut mengatakan tidak, takut mengecewakan orang, takut dianggap tidak baik, takut dianggap sombong, takut dianggap berubah. Akibatnya, kita terus berkata iya. Iya ketika sebenarnya tidak sanggup. Iya ketika sebenarnya tidak setuju. Iya ketika sebenarnya tidak nyaman. Iya ketika sebenarnya sudah lelah. Dan perlahan, orang-orang belajar satu hal. Mereka belajar bahwa batasmu bisa didorong. Mereka belajar bahwa waktumu bisa diambil. Mereka belajar bahwa energimu bisa digunakan. Mereka belajar bahwa kamu akan tetap bertahan meski diperlakukan seenaknya. Sekarang coba pikirkan. Apakah mereka benar-benar jahat? Kadang iya, tetapi seringkali tidak. Seringkali mereka hanya mengikuti pola yang selama ini kamu tunjukkan. Mereka hanya membaca sinyal yang kamu kirim. Dan sinyal itu berkata, aku akan tetap menerima semuanya. Disinilah banyak orang salah memahami rasa hormat. Mereka berpikir rasa hormat datang dari keramahan. Padahal keramahan tanpa batas sering berubah menjadi kelemahan. Para Stoik tidak mengajarkan kita menjadi kasar. Mereka tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Tetapi mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sehat. Menghormati diri sendiri. Dan salah satu bentuk penghormatan terhadap diri sendiri adalah memiliki batasan. Seneca pernah mengingatkan bahwa siapapun yang ingin menyenangkan semua orang akan kehilangan dirinya sendiri. Pikirkan kalimat itu, karena banyak orang hidup seperti aktor. Mereka terus memainkan peran yang membuat semua orang senang. Mereka tersenyum ketika terluka. Mereka mengangguk ketika tidak setuju. Mereka menerima ketika ingin menolak. Mereka mengalah ketika seharusnya berdiri tegak. Lalu mereka bertanya, kenapa tidak dihormati? Padahal selama ini mereka sendiri tidak menghormati kebutuhan mereka. Dan dunia selalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Mungkin tidak secara sadar, tetapi dunia memperhatikannya. Bayangkan seorang petani. Setiap kali ada orang datang ke ladangnya, orang itu mengambil buah. Petani itu diam. Besok ada yang datang lagi, mengambil lebih banyak. Petani itu tetap diam. Lalu minggu berikutnya, orang-orang mulai datang beramai-ramai. Mereka mengambil apa saja yang mereka mau. Dan petani itu marah. Menurutmu apa yang akan dikatakan orang-orang? Mereka mungkin akan berkata, tapi selama ini kamu tidak pernah keberatan. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan. Kita membiarkan sesuatu terlalu lama, lalu kecewa ketika orang menganggapnya normal. Yang menarik, orang yang paling dihormati biasanya bukan orang yang paling keras, bukan orang yang paling galak, bukan orang yang paling agresif, tetapi orang yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka terima. Mereka tahu apa yang mereka tolak. Mereka tahu apa yang mereka toleransi. Dan mereka tahu apa yang tidak bisa dinegosiasikan. Karena kejelasan menciptakan rasa hormat. Sebaliknya, ketidakjelasan menciptakan kebingungan. Dan kebingungan sering berakhir pada pelanggaran batas. Epictetus pernah mengajarkan bahwa tidak seorang pun bisa merendahkanmu tanpa persetujuanmu. Ketika pertama kali membaca itu, aku sempat tidak setuju. Karena bagaimana mungkin penghinaan membutuhkan persetujuanku. Tetapi semakin kupikirkan, semakin aku memahami maksudnya. Seseorang bisa mencoba merendahkanmu. Tetapi apakah kamu menerimanya sebagai kebenaran? Itu pilihanmu. Seseorang bisa mencoba mengendalikan hidupmu. Tetapi apakah kamu menyerahkan kendali itu? Itu juga pilihanmu. Seseorang bisa mencoba melampaui batasmu. Tetapi apakah kamu membiarkannya? Itu juga pilihanmu. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya berada. Bukan pada kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi pada kemampuan menentukan apa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Namun ada satu hal yang lebih menarik lagi. Sesuatu yang mungkin tidak disadari banyak orang. Seringkali orang yang terus diremehkan memiliki satu kebiasaan yang sama.
Mereka terus berusaha membuktikan nilai dirinya kepada dunia. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka layak dihargai. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka pantas dihormati. Padahal justru disitulah jebakannya. Karena semakin kamu berusaha membuktikan nilaimu, semakin kamu terlihat membutuhkan pengakuan. Dan yang mengejutkan, orang yang paling disegani biasanya tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka terlalu sibuk membangun dirinya sendiri. Sebentar lagi kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi. Dan menurutku, ini adalah salah satu pelajaran stoik paling kuat dalam seluruh video ini. Karena setelah memahami bagian berikutnya, cara pandangmu terhadap rasa hormat mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Pernahkah kamu merasa sangat ingin membuktikan bahwa seseorang salah? Mungkin seseorang pernah meremehkanmu. Mungkin mereka berkata kamu tidak akan berhasil. Mungkin mereka menertawakan mimpimu. Mungkin mereka menganggapmu tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, tidak cukup berharga. Lalu sejak saat itu, sebagian hidupmu berubah menjadi sebuah misi. Misi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kalau pernah, tenang, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah berada di sana. Dan jujur saja, awalnya itu terasa seperti bahan bakar. Rasa diremehkan membuatku bekerja lebih keras, membuatku ingin maju, membuatku ingin berhasil. Tetapi lama-kelamaan aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi bekerja untuk diriku sendiri. Aku bekerja untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar, karena ketika hidupmu dipenuhi kebutuhan untuk membuktikan diri, kebahagiaanmu mulai bergantung pada reaksi orang lain. Keberhasilanmu terasa belum cukup, karena kamu masih menunggu pengakuan. Kemajuanmu terasa kurang berarti, karena kamu masih menunggu validasi. Dan tanpa sadar, orang yang meremehkanmu tetap memegang kendali. Mereka tinggal di dalam kepalamu. Mereka ikut hadir dalam setiap keputusanmu. Mereka menjadi penonton yang tidak pernah kamu undang. Dan yang menyedihkan, mereka bahkan mungkin tidak memikirkanmu lagi. Sebentar lagi aku akan menjelaskan kenapa kebutuhan untuk membuktikan diri justru sering membuat seseorang kehilangan kekuatannya. Karena yang akan kita bahas berikut ini mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini dipercaya banyak orang. Kita sering berpikir bahwa orang yang kuat adalah orang yang berhasil membungkam para premeh. Para stoik justru melihatnya secara berbeda. Bayangkan sebuah pohon besar. Pohon itu berdiri di tengah lapangan. Akarnya masuk jauh ke dalam tanah. Batangnya kokoh, cabangnya lebar. Setiap tahun ia tumbuh semakin tinggi. Sekarang bayangkan sesuatu yang aneh. Pohon itu tiba-tiba berteriak kepada semua orang yang lewat. Lihat aku tinggi, aku kuat, aku lebih besar daripada pohon lain. Terdengar aneh bukan? Karena pohon yang benar-benar besar tidak perlu mengumumkan dirinya. Keberadaannya sudah cukup. Orang bisa melihatnya, orang bisa merasakannya. Orang tidak membutuhkan penjelasan. Dan ternyata, karakter manusia juga bekerja seperti itu. Orang yang benar-benar percaya pada dirinya sendiri, biasanya tidak terlalu sibuk meyakinkan orang lain. Mereka tidak menghabiskan seluruh waktunya menjelaskan siapa dirinya. Mereka tidak terus-menerus mencari kesempatan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Mereka terlalu sibuk bertumbuh, terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk membangun hidupnya. Karena mereka memahami sesuatu yang sangat penting. Nilai sejati tidak membutuhkan pengumuman. Marcus Aurelius pernah menjadi penguasa kerajaan terbesar di dunia. Bayangkan itu, Kaisar Romawi, orang paling berkuasa di zamannya. Tetapi menariknya, dalam catatan pribadinya, ia hampir tidak pernah berbicara tentang bagaimana membuat orang mengaguminya. Sebaliknya, ia terus berbicara tentang bagaimana mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana hidup sesuai prinsip. Mengapa? Karena Marcus memahami bahwa rasa hormat yang paling penting bukanlah rasa hormat dari dunia, melainkan rasa hormat kepada diri sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang sering terlewatkan. Banyak orang ingin terlihat kuat, tetapi sedikit orang yang fokus menjadi kuat. Banyak orang ingin terlihat sukses, tetapi sedikit orang yang fokus membangun kesuksesan. Banyak orang ingin terlihat berharga, tetapi sedikit orang yang fokus menjadi pribadi yang bernilai. Perbedaannya sangat tipis, tetapi hasilnya sangat berbeda. Coba perhatikan, ketika seseorang terus berusaha membuktikan dirinya, apa yang sebenarnya ia katakan kepada dunia, secara tidak langsung ia berkata,
tolong akui aku, tolong lihat aku, tolong percaya bahwa aku berharga. Dan manusia bisa merasakan hal itu. Mungkin tidak secara sadar, tetapi mereka bisa merasakannya. Karena kebutuhan akan pengakuan selalu meninggalkan jejak, sedangkan ketenangan meninggalkan kesan yang berbeda. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sangat percaya diri, tetapi tidak sombong? Seseorang yang tenang, tidak banyak bicara, tidak sibuk memamerkan dirinya. Tetapi ketika ia berbicara, orang mendengarkan. Ketika ia bertindak, orang memperhatikan. Ketika ia mengambil keputusan, orang menghormatinya. Kenapa? Karena kepercayaan dirinya tidak berasal dari tepuk tangan, tidak berasal dari pujian, tidak berasal dari validasi. Ia berasal dari dalam. Dan itulah jenis kekuatan yang sulit digoyahkan. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang yang bergantung pada pujian akan menjadi budak dari orang yang memujinya. Pikirkan kalimat itu. Karena itu berarti jika kebahagiaanmu bergantung pada penghargaan orang lain, maka mereka memegang kendali atas emosimu. Hari ini mereka memuji, kamu bahagia. Besok mereka mengkritik, kamu hancur. Hari ini mereka mendukung, kamu percaya diri. Besok mereka meragukan, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Bukankah itu bentuk perbudakan yang sangat halus? Dan banyak orang hidup seperti itu tanpa menyadarinya. Mereka terus mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Pendapat manusia. Padahal pendapat manusia berubah seperti cuaca. Hari ini cerah, besok hujan. Hari ini mendukung, besok menolak. Hari ini memuji, besok menghina. Kalau harga dirimu bergantung pada semua itu, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Dan disinilah para Stoik menawarkan jalan yang berbeda. Mereka berkata, jangan fokus pada bagaimana orang melihatmu. Fokuslah pada siapa dirimu sebenarnya. Jangan fokus pada reputasi. Fokuslah pada karakter. Jangan fokus pada pengakuan. Fokuslah pada tindakan. Karena tindakan adalah milikmu. Karakter adalah milikmu. Pilihan adalah milikmu. Sedangkan pengakuan orang lain bukan. Dan semakin aku memahami ini, semakin aku berhenti berlomba. Berhenti membuktikan. Berhenti menjelaskan. Bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku akhirnya memahami arah yang benar. Aku tidak perlu membuktikan kepada semua orang bahwa aku berharga. Aku hanya perlu menjalani hidup yang mencerminkan nilai tersebut. Dan yang menarik, justru ketika kebutuhan untuk membuktikan diri mulai menghilang, orang-orang mulai memperlakukanku secara berbeda. Mereka mulai mendengarkan lebih serius. Mereka mulai menghormati lebih tulus. Mereka mulai berpikir 2 kali sebelum meremehkan. Tetapi bukan itu bagian yang paling penting. Karena masih ada satu pelajaran terakhir. Pelajaran yang menurutku menjadi inti dari semuanya. Pelajaran yang menjelaskan mengapa sebagian orang tetap dihormati, bahkan ketika mereka tidak berbicara banyak. Tidak memamerkan apapun, tidak membuktikan apapun, tidak mencari perhatian siapapun. Sebentar lagi kita akan membahasnya, dan menurutku, inilah bagian yang benar-benar mengubah cara pandang tentang rasa hormat. Karena pada akhirnya, orang tidak segan kepada orang yang paling keras berbicara. Mereka segan kepada orang yang tidak mudah digoyahkan. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian terakhir. Sekarang aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang membuat seseorang dihormati? Coba pikirkan sejenak. Apakah uang? Kalau iya, kenapa banyak orang kaya tetap tidak dihormati? Apakah jabatan? Kalau iya, kenapa banyak orang kehilangan rasa hormat begitu jabatannya hilang? Apakah popularitas? Kalau iya, kenapa banyak orang terkenal tetap hidup dalam ketakutan terhadap penilaian orang lain? Jadi apa jawabannya? Aku juga pernah mencari jawabannya. Dan semakin lama aku mengamati kehidupan, semakin aku menyadari satu hal. Orang tidak benar-benar menghormati apa yang kamu miliki. Mereka menghormati siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Dan sebentar lagi aku akan menjelaskan kenapa pelajaran ini mengubah seluruh cara pandangku tentang rasa hormat. Karena inilah bagian yang menurutku paling penting dari seluruh video ini. Inilah bagian yang membuat semua pelajaran sebelumnya menyatu. Bayangkan seorang pemahat batu. Setiap hari ia datang ke tempat yang sama, mengangkat palu yang sama, memukul batu yang sama. Hari pertama, tidak ada perubahan besar. Hari kedua, masih belum terlihat. Hari ketiga, masih sama. Minggu pertama, bulan pertama, bahkan mungkin setahun pertama. Orang-orang yang lewat mulai bertanya, apa gunanya?
Mengapa terus melakukan itu? Tidak ada hasilnya, tetapi pemahat itu terus bekerja, pukul demi pukul, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai suatu hari, batu besar itu mulai berubah menjadi karya yang luar biasa. Dan orang-orang berkata, "Wah, hebat sekali." Padahal mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat ribuan pukulan yang terjadi sebelumnya. Dan hidup bekerja dengan cara yang sama. Karakter tidak dibangun dalam satu hari. Kepercayaan diri tidak lahir dalam satu malam. Rasa hormat tidak muncul karena satu kalimat motivasi. Semuanya lahir dari konsistensi. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali. Ketika tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada yang memuji. Ketika tidak ada yang memberi penghargaan. Disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin hasil yang besar, tetapi tidak mau menjalani proses yang membosankan. Mereka ingin dihormati, tetapi tidak mau membangun karakter. Mereka ingin dianggap kuat, tetapi tidak mau melatih ketahanan mental. Mereka ingin terlihat disiplin, tetapi tidak mau menjalani disiplin setiap hari. Akibatnya, mereka terus mencari jalan pintas, mencari cara agar terlihat lebih hebat, lebih sukses, lebih kuat. Padahal orang-orang yang benar-benar kuat tidak sedang sibuk terlihat kuat, mereka sibuk menjadi kuat, dan dunia bisa merasakan perbedaannya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan habiskan waktu memperdebatkan seperti apa orang baik itu, jadilah orang baik." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat tajam, karena banyak orang menghabiskan hidupnya berbicara tentang perubahan. Sedikit yang benar-benar berubah. Banyak orang berbicara tentang disiplin. Sedikit yang bangun pagi saat tidak ada yang memaksa. Banyak orang berbicara tentang integritas. Sedikit yang tetap jujur ketika berbohong, lebih menguntungkan. Banyak orang berbicara tentang keberanian. Sedikit yang tetap berdiri ketika tekanan datang, dan orang-orang memperhatikan semua itu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu ini, mungkin tidak bulan ini, tetapi cepat atau lambat, mereka memperhatikannya. Karena konsistensi memiliki kekuatan yang aneh. Ia bergerak lambat, tetapi dampaknya sangat besar. Sekarang coba pikirkan seseorang yang benar-benar kamu hormati, bukan seseorang yang terkenal, bukan seseorang yang viral, seseorang yang benar-benar kamu hormati. Kenapa kamu menghormatinya? Apakah karena kata-katanya, atau karena cara hidupnya? Kemungkinan besar karena cara hidupnya. Karena apa yang dilakukan seseorang setiap hari selalu lebih kuat daripada apa yang ia katakan sesekali. Dan inilah titik yang mengubah hidupku. Dulu aku berpikir, rasa hormat harus dicari, harus diperjuangkan, harus dibuktikan, harus dimenangkan. Ternyata tidak. Rasa hormat adalah akibat, bukan tujuan. Ia muncul ketika kamu hidup sesuai prinsipmu. Ia muncul ketika kata-kata dan tindakanmu selaras. Ia muncul ketika kamu tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan saat dunia mencoba mengubahmu. Dan yang menarik, ketika kamu mencapai titik itu, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi terlalu peduli siapa yang menyukaimu. Kamu tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan dirimu. Kamu tidak lagi terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Karena untuk pertama kalinya, kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Persetujuan dari dirimu sendiri. Dan orang yang memiliki persetujuan dari dirinya sendiri sangat sulit diremehkan. Kenapa? Karena ia tidak mudah diprovokasi. Tidak mudah dipancing, tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah dimanipulasi. Ia mungkin tidak selalu menang, tetapi ia tidak mudah kehilangan dirinya sendiri. Dan itulah bentuk kekuatan yang paling langka. Epictetus pernah mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang bebas jika ia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Pikirkan itu, karena pada akhirnya, masalah terbesar dalam hidup bukanlah orang yang meremehkanmu, bukan orang yang mengkritikmu, bukan orang yang meragukanmu. Masalah terbesar adalah ketika kamu mulai mempercayai mereka. Ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai meninggalkan prinsipmu demi diterima. Ketika kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Dan itulah alasan mengapa video ini tidak pernah benar-benar tentang mereka. Tidak pernah benar-benar tentang orang yang meremehkanmu. Video ini tentang dirimu. Tentang hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu memandang nilai dirimu. Tentang bagaimana kamu membangun karakter yang tidak bergantung pada pujian atau hinaan. Karena setelah semua yang kita bahas hari ini, aku menyadari satu hal. Mereka berhenti meremehkanmu bukan ketika kamu menjadi orang yang berbeda. Mereka berhenti meremehkanmu ketika kamu berhenti mengorbankan dirimu.
demi mendapatkan persetujuan mereka. Mereka berhenti meremehkanmu ketika kamu memiliki batasan, ketika kamu mengendalikan emosimu, ketika kamu berhenti membuktikan diri, ketika kamu hidup sesuai prinsipmu, dan yang paling penting, ketika kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Karena dunia seringkali memperlakukanmu sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jadi, jika ada satu pelajaran yang ingin kamu ingat dari video ini, biarlah ini. Jangan habiskan hidupmu berusaha membuat semua orang menghormatimu. Habiskan hidupmu menjadi seseorang yang pantas dihormati. Dan percayalah, ketika itu terjadi, orang-orang akan mulai berpikir 2 kali sebelum meremehkanmu. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan saya ingin tahu, dari 4 pelajaran hari ini, bagian mana yang paling menamparmu? Tulis jawabanmu di kolom komentar.